Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molita dari jurusan Matematika angkatan 2024 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan Lamsol bab 7 struktur. Untuk Lamsol yang pertama, kita masuk ke logika dan deskripsi programnya, yaitu program ini berfungsi untuk mendata inventaris barang kantor menggunakan bahasa C++. Di awal dideklarasikan dulu struktur barang yang menyimpan nama dari barangnya, harga dari barang, dan juga status barangnya. Dan struktur ini digunakan untuk membuat array data sebanyak 100 elemen. Bisa selain 100 ya, cuma saya taruhnya 100 elemen sebagai tempat penyimpanan seluruh data barang. Dalam fungsi main, pengguna diminta memasukkan jumlah barang, lalu program menginput data masing-masing barang menggunakan perulangan for. Lalu nama barang dibaca dengan getLine supaya bisa, dan sebelumnya si ignore agar input dari stringnya tidak bermasalah dan setelah input angka, atau dia bisa membaca spasi. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan seluruh data barang secara rapi dan berurutan, mencakup nama, harga, dan status. Lalu kita masuk ke pseudocode-nya. Cara mendeklarasikan struktur ini ada type, ini nama struknya yaitu barang, ada record. Lalu deklarasikan variabel-variabelnya dengan tipe datanya, ada nama barang yaitu dengan tipe data string, harga barang tipe datanya integer, dan status barang tipe datanya string. Lalu deklarasikan juga variabel data dengan tipe data barang, indeksnya itu 100. Kita mulai dengan menginput jumlah, setelah itu melakukan perulangan untuk mengisi setiap nama, harga, dan status dari barang tersebut dengan menggunakan perulangan for. Lanjut, setelahnya ini untuk mencetak nama, harga, dan juga status dari barang yang telah diinputkan. Jadi kita hanya di program ini kita hanya memasukkan data-datanya. Setelah itu program akan mengupload atau mencetak data-data yang sudah kita input. Flowchart-nya seperti ini. Kita input jumlahnya, mau berapa data yang mau dimasukkan. Setelah itu program akan melakukan perulangan sebanyak jumlah yang diinginkan. Setelahnya untuk perulangannya ini untuk mencetak data-datanya yang telah kita inputkan. Jadi kita coba ke codingannya. Codingan nomor 1, include iostream sebagai library, lalu isi namespace std. Supaya mempermudah kita adalah menggunakan fungsi iostream. Lanjut, ini struknya dengan namanya tuh inventaris, tadi sebelum barang ya. Terus sebenarnya sama aja, cuman di sini kodenya di inventaris ya, supaya sama dengan soalnya. Lalu dalamnya ada pendeklarasian variabel, yaitu ada nama barang, tipe datanya string, lalu harga barang, tipe datanya integer, lalu status barang, tipe datanya string. Lanjut ke mainnya, variabel jumlah dideklarasikan. Setelah itu menunggu input yang nanti hasilnya atau nilainya akan disimpan di variabel jumlah. Setelahnya perulangan untuk kita menginput suatu data-datanya, ada nama barang, harga barang, juga status barangnya. Lanjut, yang perulangan setelahnya ini untuk mencetak yang telah kita inputkan, mencetak kembali ya. Jadi sini saya kasih ini biar lebih enak melihatnya pada kemenangannya. Lalu bawahnya saya kasih garis-garis biar tahu batasnya setiap masing-masing data. Jadi kita coba running. Ya, misalnya jumlahnya saya mau buat 3, lalu nama barangnya saya sembarang aja ya, topi, harganya misalnya 30.000, statusnya baik. Lanjut, barang kedua itu misalnya ada laptop, harga barangnya misalnya 10 juta, misalnya perbaikan. Lalu misalnya kursi, harga barangnya 250, misalnya rusak nih. Nah, jadi ini yang telah kita input tadi, dia akan mencetak kembali sama persis.
cuman dia ada tambahan kayak gini, ada garis-garisnya supaya terlihat lebih rapi. Oke, baik, untuk soal nomor 1 saya cukupkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.